Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ini sampai jam 8 kan ya? An Umar radhiyallahu an yaqulu sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiqi yaqulu atani al-lailata atin min rabbi faqala sholli bihadal wadil mubaraki wa qul umratan fi hajjatin. Yang pertama kita dulu dari An Umar radhiyallahu an yaqulu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'tu aku mendengar, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwadil aqiqi, ketika berada di lembah Aqiq. Lembah boleh, bukit boleh ya, terserah aja. Di lembah Aqiq, kalau kita taunya batu akik. Yaqulu, beliau bersabda, atani, datang kepadaku, al-lailata, pada malam hari, atin min robbi, atin utusan, min robbi dari Tuhanku. Jadi ketika Rasul berada di lembah Aqiq, itu malaikat Jibril sebagai utusan dari Allah datang menghadap kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, utusannya malaikat Jibril, sholli bihadal wadil mubaraki, sholatlah di lembah yang penuh keberkahan ini. Sholli, sholatlah, bihadal wadil mubaraki, di lembah yang penuh keberkahan ini. Wa qul umratan fi hajjatin, dan ucapkanlah, saya niat mengerjakan umroh dalam haji. Ini berarti dua nih yang bisa diambil dari sini. Yang pertama, ketika kita ada di mikot, itu kalau yang buat umroh atau haji kan niat ihramnya namanya di mikot ya. Mikot kan ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kalau mikot makani itu biasanya kalau umroh itu di Bir Ali, di Ja'rona, di Tan'im gitu ya. Kalau umroh ya. Kalau haji nanti ada di Dzulhulaifah, Hulaifah, ada di Yalamlam, ada di Kornul Manazil, ada di Zuhfa gitu. Itu mikot makani namanya. Ditambah lagi ada namanya Dzatu Irkin. Waktu zaman Rasul itu mikotnya 4. Begitu zaman Sayyidina Umar ditambah lagi atau lagi jadi Dzatu Irkin. Ada 5 mikotnya. Nah kalau sekarang jamaah haji Indonesia biasanya mikotnya udah nggak pakai kemana-mana Ustaz ya. Mikotnya udah langsung di hotel aja. Hah? Udah pernah ngalamin belum? Lah kemarin manasik gimana Ustaz? Manasik. Iya. Dikasih tahu mikotnya besok di mana gitu. Di mana, di hotel apa di pesawat? Pas sudah turun di Jeddah berarti. Di bandara baru mikot, ngambil mikot.
Biasanya kalau jamaah haji Indonesia itu karena memang udah lama tinggal di Mekah, karena lebih dari 3 hari bahkan 4 hari sebelum masuk waktunya haji, itu udah dianggap pribumi, makanya dia boleh misalnya ngambil niat ihram udah langsung di hotel aja, nggak pakai ke mikot lagi gitu. Sekarang itu tapinya oleh pembimbing haji Kemenang itu udah jamaah Indonesia niat ihramnya udah nggak pakai mana-mana, udah langsung di hotelnya karena dianggap sudah jadi pribumi gitu, udah tinggal karena udah lebih dari 3 hari berada di kota Mekah. Kalau dulu biasanya kalau nggak di pesawat, begitu udah lempeng sama Kordul Manazil ngambil niat ihram di pesawat. Kalau dulu, kalau yang gelombang kedua, tahu deh, saya juga belum pernah ngalamin. Ceritanya begitu katanya, ceritanya. Kong gimana Kong dulu Kong waktu haji Kong? Niat ihramnya di mana? Nah, di Jeddah. Begitu sampai di bandara ya, niat ihramnya. Ada yang di pesawat juga tuh kan dulu. Ada yang di pesawat, sekarang cuma jadi dirubah lagi. Ada kebijakan baru lagi gitu. Nah ini mikot nih. Ketika sampai di mikot itu di Wadil Aqiq, lembah Aqiq, malaikat Jibril ngasih tahu sholat 2 rakaat di sini, yang berarti ini namanya sholat sunnah ihram. Jadi sebelum kita niat ihram, kita disunahkan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum kita niat ihram. Baru dah habis itu baca niat ihramnya, waqul umrotan fi hajjatin, dan ucapkanlah saya niat umroh dalam haji. Biasanya macam-macam dah niatnya. Ada juga yang nawaitu ahramtu gitu. Ada yang labbaik Allahumma. Terserah aja, umrotan atau hajatan terserah gitu. Nah ini dari umrotan fi hajatin ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang di sini maksudnya Rasul mengerjakan haji kiron. Kan haji ada 3 ya Pak ya? Ada, masih pada ingat apa kagak nih pelajaran MTS gitu. Karena haji ada 3, ada haji ifrad, ada haji kiron, ada haji tamattu. Ifrad itu ngerjain ibadah haji dulu, setelah itu baru umroh. Kalau kiron berarti niatnya bareng-bareng, niat ngerjain haji dan umroh secara berbarengan. Kalau haji tamattu, nah ini yang biasa dikerjain sama jamaah haji Indonesia, umroh dulu baru haji gitu. Karena emang kalau nungguin haji dulu itu kelamaan, di Madinah di Mekah nggak ngapain jadinya. Makanya umroh dulu dah, meskipun ntar ngerjain perbuatan hajinya baru mulai tanggal 8 Dzulhijjah, tapi karena dari Apit udah berangkat, udah di sono, udah sekalian udah umroh dulu. Makanya kebanyakan haji Indonesia itu, jamaah haji Indonesia ngerjainnya haji tamattu, jadi ngerjain umroh terlebih dulu. Beda pendapat nih ulama, ada yang bilang ini Rasul ngerjain haji ifrad, ada yang bilang Rasul ngerjain haji kiron, ada yang bilang Rasul ngerjain haji tamattu. Eta dari ribet juga nih ya ngomongin haji sama yang belum pada haji. Udah tuh. Itu yang pertama. Hah? Ilmunya dikasih. Ya mudah-mudahan sih begitu dapat ilmunya, kemampuannya dikasih oleh Allah buat berangkat, dikirimin rezekinya. Dan itu yang pertama ya. Yang kedua, An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, anna rajulan qala, bahwasanya ada seseorang qala yang berkata, anna bahwasanya rajulan ada seseorang qala yang berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrimu minat thiyabi, ma apa yalbasu yang dikenakan al muhrimu oleh orang yang niat ihram minat thiyabi dari pakaian. Kalau bahasa kitanya, pakaian apa aja yang dibolehin untuk kita pakai ketika kita sudah ihram, ketika kita sudah niat ihram. Gitu. Pakaian apa aja? Ini biasanya kalau manasik udah dikasih tahu nih, nggak boleh pakai yang ada jahitannya, gitu. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai penutup kepala, gitu. Biasanya tuh. Pakaian apa saja yang dikenakan oleh orang yang niat ihram dari pakaian-pakaian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul kumuso ya, dia tidak mengenakan gamis. Kalau kita udah niat ihram, begitu kita niat umroh atau niat haji, kita tidak boleh memakai gamis. Walal amaima, dan tidak mengenakan imamah, sorban. Walas sarawilati, dan tidak boleh mengenakan celana. Sarawilat, celana. Makanya kalau orang umroh atau haji, udah tuh cuma 2 lapis kain ihram doang udah, kagak pakai daleman pisan gitu. Makanya biasanya buat jaga-jaga dikasih gesper, itu beli gespernya itu biar kagak lepas itu ihramnya. Kalau lagi tawaf desek-desekan, ketarik-ketarik, ntar lepas ihramnya kan berabe gitu. Makanya dikasih gesper biasanya. Gespernya pun gesper khusus yang nggak ada jahitannya. Gitu. Walal baronisa, dan tidak mengenakan peci, kopiah, abda sebutannya songkok, atau penutup kepala apapun itu, meskipun itu cuma tangan begini sama aja, atau pakai payung, pokoknya penutup kepala apa aja. Kenapa? Gitu. Baronisa itu artinya kolan suah, peci, songkok. Walal khifafa, dan tidak mengenakan khuf. Khuf tahu khuf? Kalau dulu ada sepatu-sepatu raja itu yang dari kulit, sepatu khuf namanya. Bukan sendal, bukan sepatu yang kayak sekarang yang gampang nyopotinnya. Tapi ini khuf, sepatu khusus, sepatu raja-raja. Illa, kecuali ahadun, seseorang, la yajidu na'laini, yang tidak memiliki sendal. La yajidu, yang tidak memiliki na'laini, sendal. Ya na'lain meskipun sebutannya pakai tasniyah, ini artinya sepasang kanan kiri. Ya lo atu doang gitu. Na'lain 2 sendal ya sepasang artinya kanan kiri. Fayalbas khuffaini, maka dia mengenakan 2 khuf, wal yaqta'huma asfala minal ka'baini, tapi dia potong khufnya sampai ke bawah mata kaki. Asfala minal ka'baini, lebih rendah dari 2 mata kaki. Nggak boleh nutupin mata kakinya, khufnya.
Wala talbasu, dan tidak mengenakan minat tiyabi dari pakaian syai'an sesuatu masahu za'faronun aw warsun yang diolesi minyak za'faron aw warsun atau parfum apapun. Warsun pokoknya wangian. Kalau sekarang terakhir saya berangkat itu sama mutawif dijelasin kalau pakai presker katanya nggak apa-apa kalau buat berobat. Cuma kita buat jaga-jaga tetap dah kita hindarin karena presker biar bagaimanapun ada aroma wanginya juga. Meskipun ada sebagian yang membolehkan kalau buat karena presker mau buat obat gitu. Daripada ntar kita tawaf nahanin puyeng gitu. Dibolehin dah tuh mutawifnya. Cuma kalau saya tetap jaga-jaga dah. Jaga-jaga jangan sampai mana ini kan ibadah yang modalnya gede gitu. Kan ibadah ada 3 macam. Ada yang ibadah badan doang kayak sholat, puasa, itu kan ibadah badan. Ada yang ibadah harta, zakat, itu ibadah harta. Ada yang ibadah badan dan harta. Ini kayak haji sama umroh, itu badan ongkoh, harta ongkoh. Makanya sayang kalau misalkan kita udah jauh-jauh mana dari Indonesia ke sono, ongkosnya gede, biayanya mahal, tenaga juga terkuras. Kalau sampai ibadah kita akhirnya rusak. Makanya buat jaga-jaga aja, ikhtiar. Udah tuh. Itu pakaian-pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh orang-orang yang sudah niat ihram. Tapi biasanya kalau hal-hal kayak begini, ketika kita manasik, mau itu manasik haji kek atau manasik umroh kek, itu pasti udah dikasih tahu tuh, diajarin. Tada kalau yang pada niatan berangkat ya pasti ntar kan ngikut manasik tuh, ntar diajarin. Udah tuh. Ini karena mau masuk musim haji nih, pas amat bahasannya masalah haji. Udah tuh. Lalu besok Ustadz begitu baca ratib nggak pakai penceramah lagi udah. Cuma yang paling penting bukan tadi pas ngerjainnya. Karena masalah manasik mah itu biasanya udah banyak bimbingannya. Manasik haji, manasik umroh biasanya udah semuanya udah disampaikan. Apalagi sekarang mah haji udah gak masing-masing kan, udah ngikutin rombongannya, udah pasti dibimbing itu sama guide-nya. Nah yang sering kita lupa bahas itu hal-hal yang kita kerjakan sebelum berangkat haji atau berangkat umroh, itu yang jarang dibahas. Padahal kalau kita lihat kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya karangan Imam Ghazali, sebelum bahas masalah rukun haji, masalah wajib haji, masalah sunnah haji, itu beliau terlebih dulu bahas hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum berangkat haji. Apa aja Bang Andi yang perlu disiapin? Ongkos yang paling penting ya gitu. Imam Ghazali bilang tuh dalam kitab Ihya, hal yang paling pertama yang harus kita siapkan ketika kita ingin berangkat menunaikan ibadah haji, yang pertama ayyabda'a bitaubati, banyakin taubat dulu. Mau itu dosa kita langsung kepada Allah, apalagi dosa kita sesama manusia. Jadi dosa-dosa kita sama Allah kita taubat. Kemudian orang-orang yang rasanya selama ini pernah kita sakiti juga kita datengin, kita minta maaf. Apalagi emang ceritanya kalau orang-orang berangkat haji biasanya di sono kayak hari pembalasan.
Ceritanya begitu kadang-kadang tuh. Hari pembalasan, yang di sini ya sering mukulin orang, di sono kepukul mulu pas tawaf gitu. Makanya sebelum berangkat kita taubat dulu. Mau itu dosa kita langsung kepada Allah atau dosa kita yang sesama manusia. Nah, cara taubatnya, ya kalau dosa kita langsung kepada Allah, ya kita mohon ampun, banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, kalau dosa kita ke sesama manusia, ya minta maaf, datengin ke rumahnya gitu. Atau makanya biasanya oleh guru-guru kita dibikin momen ratib. Di ratib itu ada musofahah, jabatan tangan. Meskipun intinya mah bukan cuma jabatan tangan doang, bukan cuma ngedoain doang. Kalau bisa di situ yang berangkat itu minta maaf ke jamaah yang hadir, karena yang namanya orang bergaul di masyarakat pasti ada aja salahnya, entah itu yang sengaja atau yang enggak sengaja, pasti ada aja namanya orang bergaul mah. Makanya di momen musafahah itu bukan cuma sekedar salam-salaman, tapi memang beneran minta dimaafkan dan minta dihalalkan. Kalau di sini ada nggak Pak itu? Kalau pas ratib haji ada musafahahnya? Ada kan ya? Sama aja ya di mana-mana ya. Cuma tempatnya doang. Ada yang musafahahnya sekalian pas lagi mahal qiyam, pas baca maulid, pas berdiri. Ada yang musafahahnya misah. Yang penting intinya kita minta maaf ke orang-orang yang hadir di situ atau ke warga di sekitar kita. Itu yang pertama tuh harus disiapkan. Kita taubat dulu. Karena kita ini mau ngadep zat yang maha suci. Kita pengen kebebasan dulu aja dah. Kita pengen ngadep lurah, pengen ngadep camat. Jangankan ngadep lurah dah, ngadep RW, RT itu kita mandi dulu, bebersih dulu. Ini kita mau menghadap zat yang maha suci. Makanya kita sucikan dulu diri kita. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah, zat yang maha suci, badan kita masih belepotan gitu. Makanya kita taubat dulu. Nah, buat yang mau berangkat, dan sekarang udah siapin hatinya, siapin badannya, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Lah, udah mau isya aja. Warod ya, apa Pak? 6 menit lagi. Yang kedua, warodil mazolim. Kalau kita pernah ngambil harta orang, kalau kita pernah nyakitin orang, ya kita kembalikan itu. Kalau kita pernah nyakitin orang, minta dihalalkan. Kalau kita pernah merampas harta orang lain, kita kembalikan. Kalau udah kagak ada barangnya, ya kita sedekah dengan nilai harta yang pernah kita rampas itu. Dulu kita pernah nyopet mangga orang. Nyopet apa? Metik mangga orang begitu. Ketika kita mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, kita ganti dah tuh, kira-kira kalau mangga kalau 3 biji berapa harganya gitu. Hah? Kita bayar dah. Sambil minta maaf, mohon maaf ya Kong ya, dulu mangganya pernah saya petik, pernah sepohon gitu. Kalau sepohon bukan petik Ustaz ya, ngunduh itu. Minta maaf. Kalau emang orangnya udah meninggal, ya udah kita sedekah, niatin pahalanya buat dulu orang-orang yang hartanya pernah kita rampas gitu, pernah kita ambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qada'id duyun, bayar utang-utang kita. Kalau pengen berangkat, yang sekiranya masih ada utang kita lunasin dulu gitu. Atau minimal kalau belum bisa ngelunasin, kita minta izin, Bang, mohon maaf ya, ini saya kebetulan ada yang berangkatin umroh atau berangkatin haji.
Cuma utang saya sama abang mau belum bisa kebayar ini. Saya minta izin ya berangkat duluan. Mudah-mudahan ntar pulang umroh atau pulang haji bisa ngelunasin dah. Gitu. Kalau emang belum bisa ngelunasin utangnya, kalau bisa ya lunasin. Kalau belum bisa ya minimal kita izin dulu sama orang yang ngutangin kita, sama orang yang kita ini punya utang sama dia. Untuk qada'id duyun. Yang keempat, wa i'dadin nafaqah, nyiapin nafkah buat yang kita tinggal di rumah. Jangan sampai kita mau berangkat ongkosnya banyak, yang di rumah kelaparan. Mana sebulan kan berangkat haji, ini ditinggalin duit cuma 1 juta, mana buat keluarga itu. Jangan sampai tuh kita mah berangkat di sono makan setiap hari enak, ongkos banyak, apalagi ustadz makan banyak yang ngongkosin gitu. Amin gitu. Nah, jangan sampai keluarga yang ditinggal di rumah malah malangkara gara-gara kita pergi lama nggak ninggalin ongkos yang cukup buat di rumah, ujung-ujungnya padang burutu di rumah kan baba lu matong udah berangkat kagak mikirin yang di rumah pisan gitu. Ini bukan cuma haji doang, berangkat kemanapun, pergi kemanapun, jangan sampai kita mah berangkat kemana-mana ongkosnya cukup, yang di rumah kagak kita pikirin pisan. Jangan sampai begitu. Buat haji aja yang berangkatnya memang wajib rukun Islam, itu tetap kudu kita pikirin bekalnya buat di rumah, apalagi timbang berangkat kemana-mana di rumah gitu. Wajib tuh wa'idadin nafaqah, nyiapin nafkah. Kemudian apalagi banyakin sodako, wa yatasaddaqu bisyai'in, banyakin sodako. Makanya sekalian dah maratib tuh nyiapin makan buat yang pada hadir ngedoain kita. Itu. Buat kiai-kiai yang datang ngedoain kita siapin hadiahnya, parselnya. Sekalian sodako tuh wa yatasaddaqu, sedekah. Banyakin sedekah sebelum berangkat. Selain juga kita siapin bekal ongkos yang halal buat selama kita di sono. Jangan sampai kita berangkat haji, berangkat umroh, tapi ongkosnya yang kurang halal. Tapi kalau hadiah dari jamaah sih, insya Allah halal tuh, halal. Apa? Oh iya, iya misalnya Bang ya berangkat umroh diberangkatin sama masjid. Ngasih ongkos juga masjid tuh buat di sono, itu mah yakin halal itu mah, itu karena boleh dibagi. Yang justru ragu halalnya kan yang boleh kita cari dewek gitu. Justru ragu halalnya itu, ini halal bener apa masih abu-abu. Udah tuh ya, cukup ya, cukup. Udah ya. Pembukaan ongkos. Yang paling penting sebenarnya satu, dalam bagian yang lain Imam Ghazali juga mesen, karena kebanyakan niat orang di zaman sekarang ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh itu ada 4. Yang pertama, buat para pejabat itu biasanya niatnya pelesiran. Apa pelesiran, Mbak? Jalan-jalan gitu. Makanya sekalian biasanya berangkat umroh sekalian sama ke Turki, sekalian sama ke Mesir gitu, sekalian jalan-jalan gitu. Ongko emang sekarang travel juga nyiapinnya begitu ya, paket ke Turki, paket ke Mesir gitu. Malah sekarang kalau Pak travel umroh yang kagak ada paket gituannya malah sepi peminatnya gitu, nggak ada jalan-jalannya. Yang kedua, kalau orang yang fakir itu biasanya berangkat umroh, berangkat hajinya pengen minta. Sengaja dari rumah udah bawa doa apa aja, ntar gue pengen minta di depan Ka'bah gitu. Mumpung lagi di tempat mustajab, pengen minta di sono. Yang kaya itu biasanya niatannya pengen belanja. Dari rumah udah mikirin ntar sono beli apa aja ya. Beli oleh-oleh apa aja ya. Kalau yang tokoh masyarakat biar nyohor.
ilok orang-orang doang bisa berangkat haji, berangkat umroh gua kagak gitu, biar nyohor. Jangan sampai, Imam Ghazali mesen jangan sampai niatan kita melaksanakan haji dan umroh salah satu dari 4 niatan itu. Pengen jalan-jalan, pengen minta di sono, pengen belanja, sama pengen biar namanya nyohor. Kan ustadz yang belum haji mau udah haji kan pasarannya beda gitu. Nggak bercanda ini mau Ustaz, bercanda ini mau bercanda. Itu. Jangan sampai niat kita berangkat haji salah satu dari 4 niat itu. Itu niat yang kurang cakep. Pokoknya udah niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena pengen jalan-jalan, bukan karena pengen banyakin minta di sono, bukan karena pengen banyak belanja di sono, juga bukan karena pengen nyohor. Pokoknya jangan sampai salah satu dari 4 niat itu. Dah. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Buat yang besok berangkat, mudah-mudahan hajinya dan umrohnya menjadi haji dan umroh yang mabrur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.